Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Fatima Azahra dengan NPM 0319011344. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada sapi. Sapi merupakan hewan ternak ruminansia besar. Ruminansia besar atau kecil memiliki perbedaan sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan ternak lain. Ternak ruminansia memiliki lambung yang ganda. Proses pencernaan ruminansia terjadi secara mekanis atau di dalam mulut dan fermentatif atau oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan retikum. Rumen memiliki ukuran paling besar, yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. 1. Gigi sapi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. 2. Lidah sapi. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. 3. Saliva sapi merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Pertama, rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya. Kedua, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Ketiga, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Diagram penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Sistem pencernaan pada cacing tanah. Anatomi cacing tanah. 1. Mulut yang ada di bawah prostomium. 2. Faring. Faring cacing berotot untuk dapat menarik dan menelan makanannya. 3. Kerongkongan, yaitu sebuah saluran sempit yang menghubungkan faring dengan tembolok. 4. Tembolok, merupakan penyimpanan sementara bagi makanan. 5. Ampela atau empedal, untuk menggiling makanan dengan bantuan butiran-butiran tanah. 6. Anus, merupakan alat pelepasan sisa makanan. 7. Kelenjar-kelenjar, ada 3 pasang yang duduk berhadapan di sepanjang esophagus dan yang fungsinya untuk menetralkan makanan yang mengandung asam. 8. Usus. Disinilah pencernaan makanan berlangsung dan penyerapan sari-sari makanan. Cacing merupakan hewan pemakan buangan sampah. Makanan ini masuk ke dalam mulut bersama dengan butiran-butiran tanah. Butiran-butiran tanah ini membantu dalam proses pencernaan. Pencernaan dan penyerapan sari makanan terjadi dalam usus. Terus, jantung cacing. Jantung cacing disebut jantung berpasangan.
Letaknya ada di bagian depan anterior dari tubuh. Jantung berpasangan berfungsi memompa darah, beredar ke seluruh tubuh. Hal ini dimungkinkan karena 1. Lingkar-lingkar aorta atau nadi yang ditunjukkan oleh angka 7, 8, 9, 10, dan 11. Lingkar-lingkar aorta digerakkan oleh otot jantung yang berkontraksi dengan mengembang dan mengempis. 2. Pembuluh darah punggung atau pembuluh darah dorsal berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam jantung. 3. Pembuluh darah bagian perut atau pembuluh darah ventral berfungsi mengangkut darah agar beredar ke seluruh tubuh. 4. Esophagus berfungsi menggerakkan makanan agar masuk ke tembolok. Peredaran darah. Sistem peredaran darah pada cacing sangat pelik. Cacing memiliki 5 pasang jantung, masing-masing terletak pada segmen atau ruas tubuh ke-7 hingga ke-11. Cacing juga memiliki beberapa pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil, serta pembuluh darah kapiler yang jumlahnya lebih banyak lagi. Setiap ruas tubuh cacing dilalui sepasang jaringan pembuluh-pembuluh darah, satu jaringan di sebelah kiri dan satu jaringan di sebelah kanan tubuh. Alat-alat ekskresi. Seperti pada hewan lain, cacing juga mempunyai alat pembuangan, zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat ini berupa benda padat, cair, dan gas. Zat sisa padat dikeluarkan melalui anus. Zat sisa cair dan sebagian yang berupa gas dibuang melalui rongga tubuh atau selom. Ini dilakukan oleh alat ekstrit berupa lingkar-lingkar pembuluh yang disebut nephridium. Nephridium ini terdapat pada ruas-ruas tubuh, kecuali ada 3 ruas yang terakhir, dan setiap ruas memiliki sepasang nephridium. Pada ruas-ruas tubuh yang ada di bagian belakang nephridium ini sangat mudah dilihat. Alat-alat reproduksi. Untuk berkembang biak, cacing memiliki alat-alat kelamin. Alat kelamin jantan menghasilkan sel sperma, sedangkan alat kelamin betina menghasilkan zigota, yang kelak akan melahirkan hewan baru. Pada setiap ekor cacing, kedua alat kelamin itu, baik jantan atau betina, ada di dalam tubuh yang biasanya disebut hermaprodit. Beberapa bagian dari alat kelamin itu terletak tersembunyi di antara alat-alat tubuh lainnya. Agak sukar untuk melakukan penelitian dengan cara pembedaan biasa. Alat-alat kelamin ini terletak di bagian tubuh antara ruas ke-9 hingga ruas ke-15. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovaria yang terletak pada ruas ke-8, sepasang oviduk yang berhubungan dengan suatu saluran terbuka yang bersilia pada ruas ke-15, kemudian oviduk membesar pada kantong telur dan ruas ke-14, dan kemudian terbuka sebelah luar. Kecuali itu terdapat sepasang repeculum seminalis atau spermateka pada ruas ke-10 dan ke-9. Alat jantan terdiri atas 2 testis yang berbentuk menjadi ruas ke-10 dan ke-11, dan fase diferensia sebagai kelanjutan saluran yang bersila dan menuju ke arah luar pada ruas ke-15. Sepasang veskula seminalis terdapat pada ruas 9 ke-9 atau ke-10, atau 11 ke-12, dan 2 pusat reservoir. Pembuluh sendiri tak akan terjadi tetapi selalu berselang, yakni pada waktu 2 hewan mengadakan kopulasi, 2 cacing tanah, dan bersatu membuat sabuk sucon yang berasal dari zat perekat yang dikeluarkan oleh kelenjar daerah klitelium. Otak dan saraf. Otak cacing merupakan pusat sel-sel saraf yang merupakan koordinator segala aktivitas. Otak cacing tanah dihubungkan dengan urat saraf ventral kembar. Otak beserta saluran batang saraf bercabang-cabang menjadi susunan saraf menuju ke seluruh ruas tubuh. Setiap rangsangan dari luar pada setiap ruas tubuh akan diteruskan ke ruas-ruas tubuh yang lain. Kepada otot-otot dan satae, inilah yang memungkinkan cacing bergerak mundur dan bersembunyi ke dalam liangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.